Halo, saya Hendra Gunawan akan melanjutkan materi kuliah tentang limit. Dalam video ini, saya akan membahas limit tak terhingga dan limit di tak terhingga. Saya mulai dengan limit tak terhingga terlebih dahulu. Fungsi seperti f(x) sama dengan 1 per nilai mutlak x tidak terbatas di sekitar 0, sehingga tidak mungkin mempunyai limit. Karena kalau f mempunyai limit, fungsinya mestilah terbatas di sekitar titik itu. Namun sifat fungsi ini di sekitar 0 masih lebih baik dibandingkan dengan gx sama dengan 1/x kali sin 1/x. Nanti kita akan lihat ini ya. Definisi limit tak terhingga adalah sebagai berikut. Misal A himpunan bagian dari R, F fungsi dari A ke R, dan C titik klaster dari A. Kita katakan F menuju tak terhingga untuk X menuju C, dan kita tuliskan dalam notasi limit seperti ini, limit fx untuk x menuju c sama dengan tak terhingga. Apabila untuk setiap alfa, bilangan real, terdapat delta, bilangan positif, yang bergantung pada alfa, sedemikian sehingga untuk setiap x anggota A, dengan nilai mutlak x min c di antara 0 dan delta, berlaku fx lebih besar daripada alfa. Serupa dengan itu, kita katakan f menuju minus tak terhingga untuk x menuju c, dan kita tuliskan limit fx untuk x menuju c sama dengan minus tak terhingga seperti ini. Apabila untuk setiap beta bilangan real, terdapat delta yang bergantung pada beta positif, sedemikian sehingga untuk setiap x anggota A dengan nilai mutlak x min c di antara 0 dan delta, berlaku fx lebih kecil daripada beta. Nah, kita definisikan juga limit sepihak sebagai berikut. Misal A himpunan bagian dari R dan F fungsi dari A ke R. Jika C merupakan titik klaster himpunan A iris selang C tak hingga, kita katakan F menuju tak terhingga untuk X menuju C plus atau X menuju C dari kanan. Dan kita tuliskan limit fx untuk x menuju c dari kanan sama dengan tak terhingga apabila untuk setiap alfa bilangan real terdapat delta bilangan positif sedemikian sehingga untuk setiap x anggota A dengan x minus c di antara 0 dan delta tanpa nilai mutlak di sini berlaku fx lebih besar daripada alfa. Serupa dengan itu, kita katakan f menuju minus tak terhingga untuk x menuju c dari kanan, dan kita tuliskan dalam notasi limit fx untuk x menuju c dari kanan sama dengan minus tak terhingga apabila untuk setiap beta bilangan real terdapat delta positif sedemikian sehingga untuk setiap x anggota A dengan x min c di antara 0 dan delta berlaku fx lebih kecil daripada beta. Limit kiri didefinisikan secara analog, saya tidak sajikan di sini ya. Contoh limit tak terhingga, saya berikan 2 buah di sini. Yang pertama tinjau fx sama dengan 1 per nilai mutlak x. Di sini limit 1 per nilai mutlak x untuk x menuju 0 sama dengan tak terhingga. Diberikan alfa positif, kita dapat memilih delta sama dengan 1 per alfa, maka untuk setiap x dengan nilai mutlak x lebih kecil daripada delta, berlaku fx yang sama dengan 1 per nilai mutlak x lebih besar daripada 1 per delta, dan dengan delta yang kita pilih tadi, 1 per delta ini lebih besar daripada alfa. Jika alfa lebih kecil atau sama dengan 0, kita bisa memilih delta berapa saja. Contoh kedua, limit 1 per x kali sin 1/x untuk x menuju 0 tidak ada. Dan juga bukan plus ataupun minus tak terhingga. Apa yang terjadi? Saya tampilkan grafiknya di sini seperti ini. Jadi fungsi 1 per x sin 1/x ini berosilasi di sekitar 0 dan kadang sangat besar nilainya, kadang sangat kecil dalam arti minus bilangan yang sangat besar. Mohon maaf, di sini grafiknya terpangkas. Yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa ketika x berada di dekat 0, maka tadi saya katakan nilainya bisa
bilangan positif yang sangat besar atau bilangan negatif yang sangat besar. Berikutnya bagian kedua adalah tentang limit di tak terhingga. Ada kata di sini. Kadang kita memiliki fungsi yang terdefinisi pada interval a, tak terhingga atau lebih umum pada suatu himpunan yang tak terbatas di atas. Dan kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan fungsi tersebut untuk x menuju tak terhingga. Nah, definisinya misal A himpunan bagian dari R tak terbatas di atas dan F fungsi dari A ke R. Bilangan real L disebut limit F di tak terhingga dan kita tuliskan limit Fx untuk X menuju tak terhingga sama dengan L apabila untuk setiap epsilon positif terdapat alfa bilangan real. Sedemikian sehingga untuk setiap X anggota A dengan X lebih besar daripada alfa, berlaku nilai mutlak Fx min L lebih kecil daripada epsilon. Serupa dengan itu, misal A tak terbatas di bawah, dan F fungsi dari A ke R, bilangan real L disebut limit F di minus tak terhingga, dan kita tuliskan limit Fx untuk X menuju minus tak terhingga sama dengan L, apabila untuk setiap epsilon positif terdapat beta bilangan real sedemikian sehingga untuk setiap X anggota A dengan X lebih kecil daripada beta berlaku nilai mutlak Fx min L lebih kecil daripada epsilon. Jadi kadang kita ingin mengetahui juga apa yang terjadi bila F menuju minus tak terhingga ketika F terdefinisi pada suatu himpunan yang tak terbatas di bawah. Nah, contoh limit di tak terhingga saya berikan di sini limit 1/x untuk x menuju tak terhingga sama dengan 0. Apa yang terjadi? Diberikan epsilon positif, pilih alfa sama dengan 1/epsilon dan selanjutnya Anda dapat memeriksa implikasi yang terjadi bila x lebih besar dari alfa. Demikian juga limit 1/x untuk x menuju minus tak terhingga sama dengan 0. Saya serahkan detailnya kepada Anda. Lalu contoh berikutnya limit sin x per x untuk x menuju tak terhingga juga sama dengan 0. Bukan 1 loh ya. Dan limit sin x per x untuk x menuju minus tak terhingga juga sama dengan 0. Nah, saya serahkan pada Anda detail untuk contoh 2 tadi yang grafiknya saya berikan dan juga contoh 4 barusan. Oke, silakan coba lengkapi detailnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.